Ustadz dari Sulaiman, Bera Okistiana Dewi soal ceramah KDRT. Dalam Islam suami boleh memukul istri, ini sebabnya. Ini dari juga gue kenal juga, teman gue juga. Langsung Habib Husin Awi mengatakan, Ustadz siapa itu kok bahlul banget jadi orang. Dalam Islam maksudnya ada ajaran itu di Al-Quran dan hadis. Saya murtad malam ini juga kalau memang ajaran itu sahih sesuai ajaran Islam. Memukul istri pada saat dia nusyud. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ada kalimat dari sini Allah mengatakan wadribuhun. Wadribuhun nantinya pukullah mereka. Nanti saya terjemahkan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Firman Allah yang mulia ini kekal sampai hari kiamat ditilawahkan oleh orang-orang beriman, yang artinya dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya. Dan para ulama menjelaskan nusyud adalah membangkang menjalankan kewajiban yang merupakan hak suami. Maka fa'idhuhun, perintah pertama, ingatkan mereka dengan baik-baik. Ini nggak boleh loh, ini haram, ini begini, harusnya begini, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita, wadribuhun. Kalau mereka tetap tidak mau juga berubah, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau jalankan kewajibannya, maka baru pukul mereka. Jadi ada perintah di sini dibolehkan memukul. Nanti kita akan rincikan masalah itu. Kita akan coba mulai penjelasan lebih dalam tentang masalah bolehnya atau adanya perintah membolehkan atau adanya dalil yang membolehkan untuk memukul. Tetapi kita lihat dalil-dalil ini dihubungkan sekali dengan larangan untuk memukul wajah. Kita mulai misalnya memukul istri pada saat dia nusyud. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ada kalimat dari sini Allah mengatakan wadribuhun. Wadribuhun nantinya pukullah mereka. Nanti saya terjemahkan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Firman Allah yang mulia ini kekal sampai hari kiamat ditilawahkan oleh orang-orang beriman, yang artinya dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya. Dan para ulama menjelaskan nusyud adalah membangkang menjalankan kewajiban yang merupakan hak suami. Maka fa'idhuhun, perintah pertama, ingatkan mereka dengan baik-baik. Ini nggak boleh loh, ini haram, ini begini, harusnya begini, dan seterusnya. Kalau mereka nolak, wadribu wahjuruhun fil madaji', diboikot, diranjang. Jadi nggak diajak ngomong, apalagi bergaulan biologis. Pergaulan biologis ini tidak dilakukan sama sekali. Tapi ini juga ada kaidahnya ya. Kata Nabi SAW, la tahjur illa fil bait. Jangan kau boikot istrimu kecuali di rumah. Kalau istri sering minta pulang karena ngambek, itu biasa. Tapi kalau antum ngambek pulang ke rumah orang tua, ini tanda tanya. Sepertinya perlu disunat lagi. Jadi laki-laki tidak boleh tinggalkan rumah biar lagi ngambek. Kalau kita boikot istri, diboikot, diranjang saja. Di keluar rumah nggak boleh, karena masih ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menjaga keamanan rumah. Ya, kalau ada apa-apa, ada maling, ada segala macam. Kalau ada kesakit tiba-tiba, kita tetap harus menjalankan kewajiban kita. Kemudian yang ketiga nih saksi bahasan kita, wadribuhun. Kalau mereka tetap tidak mau juga berubah, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau jalankan kewajibannya, maka baru pukul mereka. Jadi ada perintah di sini dibolehkan memukul. Nanti kita akan rincikan masalah itu. Lalu Allah mengatakan, kalau mereka sudah mematuhi kalian. Yang dimaksud mematuhi di sini adalah tahapan pertama. Kalau sudah diingatkan dia mau taubat, jangan ya ini nggak boleh, baiklah maaf ya, ini misalnya udah selesai. Jangan pindah ke tahapan setelahnya. Jangan bilang misalnya, kan Al-Quran surah An-Nisa mengatakan saya harus hukum kamu 3. Ya. Jadi saya tegur sekarang biar kau sudah minta maaf, tetap nanti malam saya boikot kamu. Ya. Juga saya pukul dulu. Ini nggak boleh. Harus memang kalau diterima yang pertama, mau idhah peringatannya sudah selesai. Kalau tidak mau baru pindah ke boikot tadi. Kalau nggak mau baru pindah ke pukulan. Kata Allah, fa in ata'nakum, kalau mereka sudah mematuhi kalian. Baru peringatan pertama sudah, atau peringatan kedua sudah, gitu kan? Atau pada saat yang ketiga pun pindah sudah, maka janganlah kalian sengaja mencari-cari kesalahan mereka. Udah minta maaf sudah.
rangkul saja selesai. Ya, kita buka lembaran baru. Allah mengatakan innallaha kana aliyyan kabira, Allah itu zat yang maha tinggi dan maha besar. Ayat ini tentu teman-teman sekalian dirincikan oleh para ulama bahwasanya ayat ini mengandung beberapa hal. Yang pertama, bolehnya memukul ya, istri yang nusyud, syaratnya nusyud ya. Dan harus diikuti dengan tidak boleh memukul wajah. Karena ini dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud. Rincian daripada wadribuhun, pukullah mereka, itu Nabi SAW mengatakan wala tadribul wajha wala tukabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan pernah kalian memukul wajah, jangan kalian menjelek-jelekkan, dan jangan juga kalian memboikot kecuali di rumah. Berarti di sini ada batasan. Pukulan boleh, tapi wajah tidak boleh. Walaupun ada perintah dalam Al-Quran untuk memukul, gitu kan? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menjelaskan tentang masalah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau mengatakan, tahjurha fil madaji', engkau memboikot istrimu di ranjang, fa in akbalat, kalau dia meninggalkan kesalahannya, dia minta maaf, maafin saya ya, segala macam, ya sudah. Wa illa faqad adinallahu laka an tadribaha darban ghairu mubarrah. Kalau dia tidak mau juga patuh, kau masih diizinkan oleh Tuhan untuk memukul istrimu, tapi ingat, pukulan yang tidak berbekas. Wala taksir laha azma, dan sama sekali kau tidak boleh memukulnya sampai mematahkan tulangnya. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas diambil dari tafsir At-Tabari jilid 8 halaman 314. Juga tentunya ada penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan masalah pukulan ini, atau merincikan tafsir An-Nisa 34 tadi. Beliau mengatakan tentang hak suami, walakum alaihinna alla yuti'na farasyakum ahadan takrahuna, dan kalian punya hak dari para istri untuk mereka tidak memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian. Ya, makna lain menginjak permadani kalian atau memasuki kamar tidur kalian, ya, siapapun yang kalian tidak sukai. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Kalau mereka coba untuk melanggar itu, maka boleh kalian memukul, tapi ingat, darbatun atau darban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Salah satunya adalah tidak menampar wajah, dan Nabi SAW kasih tadi, tidak boleh menjelek-jelek, menghina-hina. Ya. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan pada saat melakukan pukulan ini adalah tidak boleh memukul dalam keadaan emosi dan melampiaskan marah. Jadi pukulan itu adalah pukulan pendidikan dan tidak boleh dalam keadaan emosi, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab, bukanlah keperkasaan dan kejantanan, kebijaksanaan diri daripada emosional seseorang, walakin sur'atu man malaka nafsuhu indal ghadab. Tapi kebijaksanaan sebagai pemimpin, sebagai majikan, sebagai suami, sebagai orang tua adalah kalau dia bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah. Jadi betul-betul kita memukul itu karena mau mendidik. Tentu beda. Jadi larangan yang pertama atau adab dalam mukul ini adalah tidak boleh memukul wajah, dan juga diikuti dengan tidak boleh berbekas, ya. Tapi kalau kita sebenarnya dalilnya sama, masalah memukul wajah, dilarang memukul wajah, dan juga tidak berbekas ini sama dalilnya. Tetapi di sebagian buku-buku pendidikan itu dipisahkan poin-poin ini. Maka di sini kita gabungkan saja larangan memukul wajah dan tidak boleh berbekas. Kemudian yang kedua, tidak boleh emosional. Karena niat kita memukul mendidik. Orang kalau emosi dia tidak bisa kontrol lagi pukulannya. Bahkan kadar kekuatannya pun tidak bisa dikontrol. Nah itu nanti akhirnya tidak mendidik. Akan memunculkan rasa dendam, rasa marah. Baik kita memukul ke istri, memukul ke anak. Karena nanti kita juga akan sebutkan, selain istri, anak juga ada dalil tentang masalah memukul. Tapi ada adab-adab ini. Begitu juga dengan hewan, ya. Saat ada hewan mungkin, maka itu pukulan peringatan dibolehkan. Tetapi tidak boleh sampai melukai, ya, menyakiti, ya.